Halo YouTube, kita ketemu lagi. Hari ini adalah tanggal 28 Maret 2020. Pandemik ini sekarang sedang melanda seluruh dunia ya. Jadi gue harap semoga teman-teman yang nonton video gue saat lu nonton video gue, semua dalam kondisi sehat walafiat, nggak sampai kenapa-napa. Walaupun ada yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa, pesan gue adalah sama pesan untuk seluruh orang di seluruh dunia: cuci tangan sama jaga pola hidup sehat, oke? Gue udah di rumah full lebih dari 2 minggu, nggak kemana-mana. Ya kemana-mana sih, ke supermarket gitu, beli belanjaan biasa. Sisanya di rumah total. Gue kerja dari rumah, bosan juga, makanya kali ini pas banget suhu lagi 15 derajat, udah masuk musim semi. Terus kita keluar ke hutan di dekat rumah gue ya. Lumayan kan seger, jalan kaki, ada pergerakan gitu. Oh ya, ini masker gue DIY, gue bikin sendiri. Adriana juga bikin sendiri tuh maskernya. Jadi emang rata-rata semua orang di sini pada bikin sendiri ya masker. Ada juga yang beli, cuman banyak juga yang bikin sendiri karena masker kemarin tuh langka banget. Jadi pada susah nyari di mana gitu. Makanya pada bikin. Ya, tapi ngomong-ngomong musim semi ya, ini sebenarnya belum musim semi amat. Karena lu bisa lihat pepohonan masih pada botak. Belum terlalu banyak daun. Nanti mungkin bulan depan ya, atau bulan Mei ya. Ya, bulan depan. Ya, bulan April, Mei itu udah mulai numbuh semi daunannya. Ini sayang banget sih kalau nggak ada virus corona merebak di seluruh dunia nih. Kita nggak perlu pakai masker, kita nongkrong di alam kayak gini. Wah, mantap banget bos, asli. Nah ini percuma, kita mesti keluar rumah, mesti pakai masker. Jadi ada yang kurang gitu. Lo ngirup oksigen kayak terbatas gitu. Jadi sayang banget lah. Alah, kita ngobrol lebih banyak di rumah ya. Sekarang gue mau balik, kita ngobrol di rumah lebih banyak. Oke, let's go. Iya, jadi gue mau bikin video ini soal pandemi coronavirus di Ceko ya. Jadi sebenarnya di Ceko sama di Indonesia tuh sama-sama aja gitu. Bedanya di Ceko tuh udah lockdown dari tanggal 16 Maret tuh udah lockdown. Apa sebelumnya ya? Gue lupa deh. Apa setelahnya ya? Pokoknya tanggal belasan Maret tuh udah lockdown, udah orang-orang udah disuruh karantina, nggak boleh keluar. Setelah itu ada larangan nggak boleh berkumpul lebih dari berapa orang ya. Pokoknya kemarin tuh baru ada aturan baru, nggak boleh berkumpul lebih dari 2 orang. Sebelumnya masih agak lebih santai, kayak gue lupa 3 orang apa 4 orang gitu, apa 5 orang. Cuman sekarang tuh udah nggak boleh berkumpul lebih dari 2 orang gitu. Terus nggak boleh kemana-mana, sebenarnya nggak boleh kemana-mana untuk tujuan yang nggak penting, kayak lu jalan-jalan nggak jelas itu sebenarnya nggak boleh. Cuman kalau kayak olahraga, lu kayak tadi gua ke hutan-hutan gitu jalan, tujuannya kan olahraga sebenarnya kan, buat ngelampangin pinggang doang. Kayak gitu boleh sebenarnya, dan harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, lu kena denda kalau ketahuan polisi. Dendanya berapa kan? Kemarin 10.000 ya? Kemarin gue dengar dari Adriana ada yang kena denda 10.000 corona kalau nggak salah. Ada orang bukan di Praha ya, di luar Praha. Jadi ada orang jalan gitu di luar, kagak pakai masker, kena polisi, kena 10.000. Anjir, 10.000 tuh 6 jutaan rupiah ya. Gue bilang buset, ini banget, sadis juga gitu. Gue sih setuju ya, maksudnya untuk kebaikan bersama gitu. Maksudnya buruknya apa sih? Nggak ada buruknya gitu, kecuali kalau banyak mudorotnya, banyak buruknya, baru apaan sih nih, kebijakan apaan sih gitu. Ini kan sebenarnya demi menekan laju pertumbuhan penyebaran virus ya kan. Jadi menurut gue ya sah-sah aja gitu, lu masih denda. Ngingetin sama orang-orang yang ngeyel atau orang yang semaunya gitu. Kalau gue pribadi sih sama bini gue udah 2 minggu, hampir 3 minggu di rumah ya, nggak kemana-mana. Pokoknya terakhir gue masuk ke kantor tuh kalau nggak salah minggu kedua atau minggu pertama Maret gitu. Habis itu gue ngambil home office 2 hari. Terus gue dapet email berantai dari kantor kan, dari manajer gue, kalau udah lu semua nggak usah balik ke kantor lagi gitu, kantor mau ditutup, dia bilang gitu kan. Seluruh departemen diwajibin untuk stay di rumah sampai nggak tahu kapan. Udah ya, dari saat itu gue nggak keluar lagi tuh, bener-bener yang mantau situasi aja kan. Lama-lama jadi strict, kayak orang-orang nggak boleh keluar, warga lokal yang nggak boleh keluar negeri, orang asing nggak boleh masuk Ceko gitu. Jadi semua border ditutup, border Jerman, Austria, Polandia semua ditutup, sampai border Slovakia juga ditutup gitu kan. Karena kan di sini kita berbatasan sama Jerman di sebelah barat ya kan.
penyebarannya cukup tinggi juga di Jerman tuh, makanya ditutup gitu. Jadi orang-orang dari Jerman tuh nggak boleh masuk, kecuali orang lokal, maksudnya orang Ceko yang habis liburan itu mungkin boleh, kalau jatuhnya kan dia mau pulang kan, kalau kayak gitu boleh. Itu pun harus, kalau di Indonesia mungkin orang dalam pengawasan gitu kali ya, kayak lu tuh harus dikarantina selama 2 minggu dan habis itu udah stay di rumah minimal 2 minggu karantina gitu. Tapi sebenarnya basically nggak ada batasan, lu harus tetap di rumah terus gitu, nggak boleh kemana-mana. Kantor juga ditutup, kantor gue juga udah ditutup, kantor orang-orang juga ditutup semua. Semua orang pada home office, kerja dari rumah semua. Restoran semua ditutup, bar ditutup, cafe ditutup, semua ditutup semua. Gue nggak tahu gimana kabar teman-teman yang kerja di hospitality gitu ya, kayak di restoran, cafe, hotel, gue nggak tahu. Ya sekolah ditutup juga, universitas juga ditutup, kegiatan yang bakal bawa orang banyak gitu kayak teater, bioskop juga ditutup, kegiatan budaya apapun ditutup semua. Pokoknya semua dibatalin, semua dikosongin, sepi. Udah pokoknya sekarang kayak kota mati aja Praha. Sama kayak di Indonesia, tapi mungkin di sini orang-orangnya lebih sedikit dan lebih gampang digiring gitu loh. Kebayang gak sih lo? Kalau di Indonesia kan orangnya terlalu banyak ya. Yang pertama masih banyak orang yang harus kerja kan. Gue nggak tahu di Indonesia gimana sistemnya, apakah orang, maksudnya restoran, cafe, bar gitu apa semua ditutup apa enggak, gue nggak tahu juga. Karena kan di sana juga banyak warung-warung kecil yang emang nggak mungkin bisa tutup gitu kan. Ada di sini warung kecil gitu kayak jualan rokok atau apalah. Makanya mereka semua register ke pemerintah gitu. Kalau misalnya lu nggak tutup, ya lu kena denda warung itu gitu. Di Indonesia kan gue nggak tahu sih sistemnya gimana ya. Cuma setahu gue warung kan lu nggak perlu register gitu sama pemerintah. Dulu buka warung aja gitu. Jadi ketika ada pemerintah ngasih himbauan apa, terus mau nerapin denda juga lu nyisirnya lama. Orang warung yang baru buka kemarin aja ada gitu yang ya gimana izinnya nggak jelas gitu kan. Jadi nggak bisa disalahin juga gitu. Di sana kan memang bebas banget kan di Indonesia tuh untuk lu bikin usaha, bikin organisasi gitu kan, sebenarnya gampang banget gitu. Nah terus ada lagi orang-orang yang masih kerja yang itu tadi yang gue bilang kayak cleaning service apa segala macem gitu, atau kayak teman-teman yang kerja di restoran. Mungkin ada beberapa restoran yang masih buka, hotel atau apalah, cafe gitu, gue nggak tahu juga, gue nggak di sana soalnya. Ya mereka masih banyak yang kerja, dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bisa nerapin home office untuk karyawannya, atau di Indonesia tuh istilah kerennya WFH kan, work from home gitu. Kalau di sini istilah kerennya home office. Ya tapi mereka tetap ngeyel gitu, perusahaan tetap nyuruh karyawannya tetap datang. Bahkan gue kemarin baca di berita ada satu perusahaan yang seluruh motor karyawannya disuruh masukin ke dalam gedung supaya nggak ketahuan dinas tenaga kerja apalah, pokoknya itulah. Gila belum segitunya gitu. Gue juga heran sih kenapa pimpinan perusahaan mikirnya kayak gitu gitu. Toh kalau misalnya karyawan lu nggak perlu kerja ke kantor kan sebenarnya untung di lu juga, lu nggak perlu bayar internet atau listrik yang lebih mahal ya kan. Maksudnya itu karyawan sendiri yang bayar listrik di rumahnya gitu kan, kayak konsepnya kan kayak gitu sebenarnya. Gue heran sama kayak kenapa masih banyak apa CEO atau direktur atau pemilik perusahaan yang nyuruh orang datang padahal karyawannya bisa kerja dari rumah gitu. Kenapa? Gue sampai sekarang nggak ngerti gitu. Mungkin ada hal yang gue nggak tahu juga sih. Cuman gue kalau jadi pemimpin perusahaan ya tergantung kerjaan lu juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kerjaan lu bisa kerja di rumah, ya udah kenapa enggak gitu, silakan aja. Toh gue juga lebih hemat, nggak perlu bayar listrik sama internet buat kantor gue segitu mahal kan gitu kan. Di Ceko ada 1.000 lebih kasus dan recovery berapa? Recovery 11, sembuh 11, meninggal berapa? Meninggal 9. Jadi hampir 50-50 lah antara yang meninggal sama yang recover gitu. Kalau di Indonesia kan yang banyak yang meninggal kan, yang sembuhnya lebih sedikit gitu. Sama kayak di Turki juga setahu gue yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh. Gue bisa kerja dari manapun gitu sebenarnya. Gue cuma modal laptop sama internet udah gue bisa kerja gitu. Nah gue nggak tahu sama orang-orang yang kerja harus datang ke tempat gitu kayak yang tadi gue bilang, kayak pelayan, waiter, kerja di hotel, bellboy apa misalnya, terus koki atau apalah gitu-gitulah. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya enggak ya, karena kan hotel, restoran gue nggak tahu hotel, cuman restoran, bar, cafe itu kan di sini semua tutup total, full, nggak boleh buka. Gue yakin karyawan juga
udah nggak boleh datang. Ya mungkin pemerintah yang ngegaji mereka kali saat ini gitu, gua nggak tahu juga sih. Jadi kalau lu sekarang mau ke Ceko, lu nggak bakal visa nggak bakal terbit. Jadi ya udah, lu nggak bisa kemana-mana gitu saat ini. Orang-orang di sini pun nggak ada yang boleh keluar lagi, nggak ada yang boleh keluar negeri atau masuk dari luar negeri ke Ceko gitu, udah nggak boleh. Semua border ditutup, bandara. Gue nggak tahu juga kejadian di bandara gimana karena gue nggak kerja di sana. Cuman kemarin gue dengar ada satu pesawat dari Israel itu ngebawa citizen Ceko, Slovakia, Polandia sama Austria kalau nggak salah, bawa pulang gitu. Jadi kalau kayaknya untuk orang-orang yang pulang itu masih boleh gitu. Tapi kalau lu mau keluar atau orang luar negeri yang masuk ke sini itu kayaknya nggak boleh. Cuman kalau orang-orang lokal yang mau pulang dari luar itu boleh, dan ada kemungkinan mereka dipulangin gitu sama negara, ditarik pulang. Atau orang-orang kayak gue yang punya izin tinggal di sini, kayaknya kalau gue pulang dari, misalnya gue dari mana gitu, terus gue mau pulang ke sini tuh kayaknya masih boleh, karena kan gue tinggal di sini, izin tinggal gue di sini gitu, itu bisa. Tapi kalau untuk liburan nggak, lu pasti ditolak, bakal diusir. Iya, soal masker juga ada kelangkaan yang kayak tadi gue cerita. Jadi banyak orang yang DIY gitu, bikin sendiri masker dari lap, dari apa, dari baju. Kalau gue sih bikin dari baju ya, gue gunting-gunting itu, terus bini gue sih yang bikin. Dia juga bikin dari baju gitu. Dan gue liat di jalan juga banyak orang kayak bikin dari lap, dari baju atau apa kayak. Karena waktu pas wabah mulai merebak ya, awal-awal Maret tuh mulai close down segala macam, apapun mulai tutup. Itu masker langka. Cuman seminggu lalu atau beberapa hari lalu gue lupa, katanya pemerintah Ceko tuh ngedatengin medical supplies dari Cina gitu banyak, termasuk masker. Jutaan lah kalau nggak salah ya, gue lupa deh, itu datang dari Cina dan didistribusi ke rumah sakit gitu. Gue nggak tahu, mungkin ke apotek juga. Cuman gue nggak ngerasa terlalu butuh masker sih, karena gue nggak kemana-mana, gue di rumah aja. Jadi gue pikir gue bikin aja gitu, toh gue juga jarang keluar gitu kan. Keluar paling gue ke supermarket deket, terus kemana sih, udah supermarket doang. Sama kayak tadi jalan kaki bentar buat ngebiasain kaki kan, biasanya gue keluar kerja jalan kan. Sekarang gue udah gak kemana-mana, bangun tidur langsung kerja, selesai kerja nongkrong-nongkrong, main gitar, duduk bengong, tidur lagi, begitu terus gitu. Jadi harus ada pergerakan lah sedikit. Kita nggak bisa bilang sepi banget gitu di jalan, enggak juga sih sebenarnya. Masih banyak juga orang berkeliaran pakai masker gitu, jalan bawa anjing gitu masih banyak, ke supermarket, di tram gitu masih banyak. Cuman itu tadi kayak sebatas itu aja gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, wah jalanan sepi dong, apa mobil nggak ada? Nggak, mobil masih banyak berkeliaran. Jadi dibilang serem nggak serem-serem amat gitu, masih biasa aja, nggak sepi kosong gitu, nggak. Cuman ya orang sekarang bedanya pakai masker semua. Kayaknya di seluruh dunia sama sih kayak gitu. Sampai saat ini di Eropa itu paling parah kasus corona masih di Italia, Spanyol ya, Prancis, Italia, Spanyol. Jerman gue lupa. Cuman kayaknya Jerman tuh curve-nya udah mulai turun ya. Kasusnya kayaknya udah mulai turun. Gue lupa total. Jadi gue kalau ada yang tahu lu bisa komen di bawah. Cuman yang masih meningkat itu Italia, Spanyol, Prancis juga. Belanda kurang lebih ya sama lah. Kalau di Eropa Tengah ke Timur gue nggak tahu, kayaknya nggak sebanyak itu sih ya. Di Slovakia juga nggak banyak kan gue. Di Slovakia nggak banyak guys. Di Ceko 300, di Slovakia 300. Di Ceko lebih banyak, 1000-an. Sekarang kayaknya udah 1200 gitu kalau nggak salah. Awalnya sih penyebarannya dari orang-orang yang liburan di Italia sih sebenarnya. Awalnya banyak yang Italia itu kan jadi destinasi liburan buat orang, sama kayak di Indonesia. Banyak orang Indonesia ya kan liburan ke Italia gitu, ke Roma, Milan segala macem. Terus mungkin juga ada orang-orang liburan ke Asia ya, ke Cina gitu, gue nggak tahu juga sih. Gue kadang suka sebel sih ngelihat pemberitaan sekarang yang terlalu lebay, kayak kesannya virus ini tuh berbahaya sampai bikin mati. Ya iya banyak sih orang mati ya gara-gara virus ini. Cuman maksud gue, yaudah lu bisa sebarin berita-berita yang lebih positif gitu nggak sih? Kayak lu kalau dengar, lu setiap hari baca di sosmed itu berita negatif mulu, serem mulu gitu, kayak stres juga orang lama-lama. Asli gue yakin lu semua pasti pada stres baca berita. Maksud gue
biasa aja sih gitu. Orang kita tahu itu penyebaran cuma lewat droplet. Kalau orang yang sakit batuk bersin, lo deket kena gitu kan, sebenarnya gitu doang konsepnya. Atau orang megang pakai tangan, terus dia megang meja, terus yang bekasan itu lo pegang, terus lo megang mulut, itu baru kena kan gitu. Sebenarnya nggak segampang lo keluar terus lo langsung kena gitu. Maksudnya itu yang jadi ketakutan banyak orang, termasuk bini gue tuh orangnya takut banget. Padahal maksud gue dunia ini kan nggak terkontaminasi segitunya gitu. Jangan, maksudnya ya kali lo keluar sebentar gitu terus langsung wah gue kena corona gitu kan, kagak. Ada sebab akibat lah, kayak lo berdiri sama orang sakit, lo ngobrol dekat gitu terus dia bersin atau batuk, lo kena baru gitu. Yang gue perhatiin tuh di media-media tuh kayak pada nakutin orang gitu, padahal ya kita wajib waspada, meskipun jangan ngeyel juga ya, tetap ini penyakit. Kalau lo punya penyakit bawaan bisa bahaya banget gitu, jadi jangan ngeyel juga, cuman jangan terlalu paranoid panik gitu juga, santai aja. Yang penting lo jaga daya tahan tubuh, lo cuci tangan itu paling benar sih. Jadi menurut gue himbauan cuci tangan rajin dan stay di rumah itu udah paling benar menurut gue. Social distancing ya istilahnya, kalau di Indonesia physical distancing ya. Jadi lo jaga jarak sama orang, meskipun sama tetangga lu atau orang-orang yang lu kenal gitu, jaga jarak. Kenapa enggak gitu, emang sekarang cari aman aja. Kalau lu sehat ya lu sehat, tapi kan lu nggak tahu di tubuh lu ada virus atau enggak gitu kan. Kayak gue kemarin ngobrol-ngobrol sama bini gue, jangan kita tuh sebenarnya kena virus ini ya, cuman mungkin karena kita sehat gitu, jadi kita nggak ada gejala apa-apa, dan mungkin aja virusnya udah mati gitu kan, kita nggak tahu juga kan. Dan cara terbaik ya emang stay di rumah gitu. Kalau misalnya ternyata gue sehat, ternyata ada virus itu di badan gue, terus gue keliaran keluar gitu, nongkrong di mana ketemu orang, batuk, bersin apa segala macam, terus orang lain kena yang punya penyakit bawaan atau yang emang udah tua atau gimana kan, mereka yang bisa lebih bahaya gitu. Kalau gue sih santai-santai aja gitu. Itu kan kita nggak tahu kan, gak usah kemana-mana dulu. Lu bisa masak di rumah gitu. Kalau emang lu nggak bisa masak atau nggak suka masak, lu bisa pesan Gojek gitu kan. Mereka masih kerja gitu. Meskipun kasihan sih kayak Gojek, GrabFood gitu, kasihan sih. Mereka juga rentan juga kena gitu. Cuman semoga sehat-sehat aja sih, karena mereka kan juga cari duit gitu kan. Kita semua cari duit lah, maksudnya nggak bisa dilarang juga kayak oh lu masih keluar sih lu. Ya gimana kalau emang masih ada orang yang harus kerja, kan kita nggak tahu juga gitu. Ada orang yang harus tetap kerja nyari duit gitu buat anak bininya, yang nggak bisa disalahin juga gitu kan. Buat orang yang kayak gue, yang kayak kita yang lu bisa kerja di rumah, ya bersyukur kita bisa stay di rumah gitu. Tapi kan masih banyak juga orang-orang yang kerjaannya mengharuskan dia datang, kehadirannya diharapkan gitu. Lu jangan pada ngeyel dah, kalau bisa deh cuci tangan gitu. Kalau lu keluar habis dari warung apa, cuci tangan, mandi gitu. Meskipun gue jarang mandi, tapi sekarang gue kalau dari luar gue mandi, gue beneran. Kemarin kan emang gue malas mandi, cuman semenjak ada penyakit ya gue serem juga lah, gue nggak mau. Kalau gue misalnya sehat, taunya bini gue yang nggak kenapa-napa gitu kan, gue nggak mau juga. Jadi kita sama-sama sehat aja gitu. Cuci tangan gitu yang bersih, pakai sabun, mandi, terus jaga jarak sama orang, diem di rumah gitu. Udah, semoga lu semua sehat walafiat, lu dan keluarga lu sehat, teman-teman lu sehat, dan ya semoga penyakit ini segera hilang lah dari permukaan bumi ini. Ini penyakit bajingan emang nih, nyusahin orang-orang, nyusahin segala-gala gitu. Cuman ya kita sama-sama berdoa lah, dan semoga cepet hilang, cepet. Gua nggak tahu ini penyakit buatan atau enggak, cuman gue curiga sih kayak, ya gue nggak tahu sih ya, mungkin, maksudnya kemungkinan tuh pasti ada aja kan, bisa aja ini penyakit buatan. Kayak antivirus bikin virus kan, antivirusnya dijual, virusnya disebar gratis kan gitu kan. Ya gitu, gue nggak mau berspekulasi macam-macam, gue nggak ngerti teori-teori konspirasi. Pokoknya siapapun yang bikin penyakit ini, kalau memang ini penyakit dibuat, bajingan lu semua lu. Nanti kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. See ya, bye bye.